Kalau menurut gua, anak gua yang ini, yang perempuan ini, dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gua membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Lori adalah perempuan. Anak gua yang pertama ini memang pengennya tuh bebas seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Nah, karena gue punya anak satu sematawayang perempuan dan sudah mens alias haid, itu kan berarti dia sudah bisa mengandung seorang anak, dia bisa mengandung janin di dalam perutnya. Nah, punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki itu kekhawatirannya tuh beda banget ya kan. Gue waktu anak gue pertama kali dapat mens aja itu gue bawa ke rumah sakit waktu itu ke Brawijaya. Gue antara itu dia mens atau dia kenapa-napa, ternyata itu pasti cek sama dokter ternyata itu mens hari pertama gitu kan. Oke, biar bagaimanapun dia kan anak gue ya, suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya ya. Walaupun gue disakiti tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri ya. Biarlah dia mau bicara apa, yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Tidak bisa mengadopsi seorang anak apalagi di bawah umur. Tanda tangan ibunya itu masih berlaku dan dia bukan biologik. Bapaknya Laura masih hidup sampai sekarang dan kita komunikasi sangat baik. Makanya kan kalian nggak akan pernah dapat berita tentang mantan suami gue yang pertama karena kita nggak pernah ribut gitu. Dan dia kecewa pasti. Ada teman yang nggak ada bantu pantau. Dia nitip untuk mantau gitu misalkan. Nggak boleh. Jadi emang dia benar-benar anak Indonesia satu-satunya sematawayang di situ. Nggak ada. Jadi dia tuh sekolah bukan di city-nya UK. Jadi dari UK turun di bandara, naik train sekitar 2-3 jam, 3 jam kalau nggak salah, turun dari train, naik lagi taksi sekitar 10-15 menit. Bukan belum lancar, tapi memang gimana ya tadi gue bilang, itu anak lagi punya seseorang yang apa yang dia lakukan salah dibener-benerin aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa, makanya biar aja seiring berjalannya waktu nanti kan akan ada waktunya dia bakal ngubungin gue sih 24 jam anytime selalu ada. Jangankan sama anak sendiri, sama anak orang aja gue sayangnya kayak apa. Buat kakak Loli kan gue tuh nggak usah diucapin kalau gue lagi whatsappan, kalau gue lagi sholat berdoa gitu ya gue cuma pengen biar dia selalu dalam lindungan Allah, biar dia sekolahnya rajin, bisa membanggakan gitu kan. Karena gue juga mungkin gimana ya, seneng lah gitu kalau punya anak yang udah sekolah jauh terus pulang bisa membawa hasil gitu kan. Jadi gue sebagai seorang ibu yang single parent juga kerja walaupun tertatih-tatih ya, kalau hampir mau mati gue kadang-kadang udah lemes tapi tetap harus kerja gitu ya apa ya pokoknya buat kakak Loli sekolah yang rajin di sana, anytime Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Gua nangis, gua nggak tidur 3 hari gitu. Iyalah mikirin anak gua lah, gila. Anak 9, gua itu lahir normal itu Loli. Jadi kalau gue ingat-ingat tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang, karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lo tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, itu rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami gitu, gak kayak yang kedua ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya kan, nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Tapi
gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu, karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan, gue nggak tahu. Gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Jangan sampai ya, gue nggak mau anak gue kelak nanti ketika punya suami dapat kelakuan hal yang sama seperti ibunya. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya setiap dia pacaran atau dia punya pacar gitu, gue tuh selalu pengen, sini mana pacarnya gitu. Mau pergi nonton gitu kan, pernah sekali dibebasin, pergi nonton, oke, pulang jam 1 gitu. Gue sampai nggak tidur, gue gemeteran, kemana anak gue gitu kan. Nah dari situlah gue sudah tidak bisa membebaskan anak gue yang perempuan. Pernah berantem lagi? Iya. Iya enggak. Cuman emang ya begitulah, ada satu faktor yang akhirnya sebenarnya juga bukan ke arah sana, tapi ngiranya dia ke sana, yang akhirnya dia tahu saya nggak ke arah sana. Tapi kita nggak mau bahas lagi karena udah lama banget ya. Saya bilang sama dia, udah nggak usah dibahas lagi, yang penting kita udah ketemu. Sampai sekarang kemarin saya main ke rumah dia, jadi buat saya malah ya dengan ada begitu mungkin insya Allah ya bisa berteman baik, dan mudah-mudahan juga dia menjadi lebih baik. Baik dari persepsi yang lagi anteng. Kalau dia tuh memang ajaib, saya seneng. Saya selalu apa adanya sama dia juga, apa adanya. Ngomong juga apa adanya juga, tidak ada yang tutupin. Buat saya ya menyenangkan punya satu teman yang unik. Sengaja ketemu di satu produksi ya, yang sama-sama. Kalau saya nggak tahu, kalau dia mungkin tahu karena kan dia produser. Jadi kalau saya malah nggak tahu. Bro, dia ketemu di situ, akhirnya juga ngobrol. Untungnya udah pernah WhatsApp ya, saya pernah ngomong ya. Jadi nggak canggung lah, cuman bingung aja ngeliat mukanya lagi ya.